Ya, proses berlanjut. Ya, masih bergulir, tunggu saja. Sebenarnya polisi itu harus membuktikan dulu apakah betul dia dibanting berkali-kali. Sementara statement dari Kabid Humas sudah mengatakan sesuai dengan laporan polisi bahwa Lesti dibanting berkali-kali di tengah malam dan di pagi hari. Yang kedua kata juga begitu, dibanting berkali-kali. Ini harus dibuktikan dulu. Jika ini tidak terbukti, ini bagaimana? Terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Ya kalau masalah dia dipisum, betul ada misal memar, ya kan saya sudah katakan, itu yang nyerang Lesti. Ini kan lagi bertengkar ini, ya sedang bertengkar. Rizky bicara, salah satu kau, disitulah si Lesti nyerang, kakak apaan, ditarik ininya, kan putus itu, ada putus kalungnya. Berlarut-larut kisah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora. Drama ini pun nampaknya tengah menemukan jalan yang begitu berliku, mengingat kedua kubu kini saling bersinggungan satu sama lain. Memiliki sebuah opini yang berbeda-beda dalam menerangkan suatu reka ulang kejadian KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti, permasalahan ini pun nampaknya membuat tensi semakin panas antara pihak Bilar dengan aparat kepolisian yang memang sudah menggenggam bukti CCTV serta saksi yang telah dikumpulkan. Terus menentang hingga menyangkal dengan adanya berbagai macam statement dari pihak kepolisian, kuasa hukum Rizky Bilar, yaitu Ade Efril Manurung, nampak tidak tergoyahkan dan tetap yakin akan penjelasan yang disampaikan oleh sang klien terkait adegan yang sebenarnya. Lantas, akankah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora akan berlangsung dramatis? Dan bentuk perlawanan seperti apakah lagi yang akan dilakukan oleh pihak Rizky Bilar? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berbagai macam perdebatan hingga argumen di antara kedua belah pihak yang bertentangan kini kian tersaji di dalam kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya, Lesti Kejora. Adanya kejadian tersebut, tensi panas pun tidak bisa dihindarkan dari permasalahan rumah tangga Lesti dan Bilar yang kini berada di ambang perpisahan. Bermula dari adanya keterangan pihak kepolisian dengan mengungkapkan reka ulang kejadian perkara, hal tersebut sontak membuat pihak Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya, Ade Efril Manurung, secara terang-terangan menyanggah statement yang diungkap pihak kepolisian di hadapan para media. Meski ada keberatan yang disampaikan oleh pihak Rizky Bilar, upaya tersebut nampaknya tidak membuat keputusan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhenti begitu saja. Mulai dari bukti CCTV hingga keterangan yang disampaikan secara langsung oleh Lesti Kejora, nampaknya sudah cukup bagi pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti. Lantas, seperti apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengumpulkan bukti yang akan diserahkan kepada pihak penyidik nantinya? Oh, jadi gini ya, semua itu adalah wewenang penyidik. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab. Yang jelas, yang pasti kita sudah meminta keterangan, yaitu nanti
Ya, proses berlanjut. Ya, masih bergulir, tunggu saja. Tapi yang perlu digarisbawahi, ya, ini kan masalah klien kami kan mentalnya jadi down, psikisnya terganggu akibat pemberitaan-pemberitaan yang sepihak, yang belum tentu itu kebenarannya kesalahan menjadi dianggap benar. Padahal yang sebenarnya polisi itu harus membuktikan dulu apakah betul dia dibanting berkali-kali. Sementara statement dari Kabid Humas sudah mengatakan sesuai dengan laporan polisi bahwa Lesti dibanting berkali-kali di tengah malam dan di pagi hari. Yang kedua kata juga begitu, dibanting berkali-kali. Ini harus dibuktikan dulu. Jika ini tidak terbukti, ini bagaimana? Ya, untuk sementara ini kita kembali cek ke penyidik apa saja sih bukti-bukti baru. Namun demikian kita sudah meminta kembali untuk ART-nya. Kemarin sudah diperiksa ya, tapi kita juga jadwalkan untuk besok hari Selasa untuk penjaga rumah. Ya, untuk itu yang jelas yang bisa mendalami semuanya itu penyidik. Ya, jadi itu jelas penyidik yang tahu. Dan kami juga minta kepada Kapolres Jakarta Selatan untuk melakukan konfrontir antara Rizky Bilar dan Lesti dengan terburu-buru melakukan penyidikan yang belum tentu hal itu benar. Oh, jadi jika memang diperlukan oleh penyidik, pasti kita meminta kembali, ya, pasti kita meminta kembali untuk keterangan tambahan. Apa-apa saja yang diperlukan oleh penyidik, apa-apa saja pun menjadi kita kelengkapan dari berkas perkara yang sudah dilaporkan. Ya, jadi kita kemarin penyidik sudah menjemput bola ya, jadi datang ke saudari kita L, kemudian kita meminta keterangan berita tambahan, ya, berita acara tambahan, kemudian sudah dijawab semua dengan yang sudah kita siapkan. Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Kemarin lebih kurang 19 ya, lebih kurang. Ya, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik kasus ini terungkap, lebih terang benderang ya, apa yang terjadi. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi, termasuk kedua orang tua Lesti. Kemarin juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan. Beberapa barang bukti yang telah dibeberkan pihak kepolisian dengan mencakup hasil visum yang sempat disampaikan pada beberapa waktu yang lalu, nampaknya tidak membuat pihak Rizky Bilar berhenti melawan dan terus menyangkal apa yang telah disampaikan oleh pihak aparat soal beberapa luka lebam hingga memar yang dialami oleh Lesti pasca mendapatkan tindak kekerasan dari suaminya itu. Bersikeras pihak kuasa hukum Rizky Bilar dalam meyakini alibi yang mereka anggap benar, nampaknya turut menimbulkan sebuah argumen yang begitu berbeda dalam mengungkapkan kasus KDRT yang kini terjadi. Adanya beberapa bukti visum yang telah diterangkan oleh pihak kepolisian, beberapa reka adegan pun disangkal oleh kuasa hukum Bilar, mulai dari pencekikan hingga pembantingan yang dilakukan sang klien kepada Lesti. Lantas, akankah bentuk pembelaan yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum Bilar dapat merubah segala bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Atau akankah pihak Rizky Bilar yang akan menelan malu jika sang klien ditetapkan menjadi tersangka nantinya? Hasil visum terkait dengan dugaan kejadian ini juga sudah dimiliki oleh penyidik. Hasil visum, ya, di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan
disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan, lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan fungsi. Yang ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi, sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Ini Kabid Humas sudah melontarkan bahwa Lesti dibanting berkali-kali di kamarnya. Terus yang kedua begitu juga, dibanting berkali-kali. Kalau dia dibanting berkali-kali, itu semua ada patah-patah, tulangnya patah-patah. Nah, ya itu bahkan mereka pagi itu sudah baik-baikan. Ya kalau masalah dia dipisum, ada misal memar, ya kan saya sudah katakan, itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, salah satu kau. Disitulah si Lesti nyerang. Kakak apaan, ditarik ininya. Dan putus itu, ada putus kalungnya. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi, termasuk kedua orang tua Lesti. Kemarin juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, itu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan penyidik. Yang jelas banyak netizen yang bertanya, Pak Hen di mana? Kenapa tidak hadir? Saya sudah hadir jam 5 subuh pesawat saya pada tanggal 29 itu ya, pada tanggal 29 saya, dan besoknya saya terus menjenguk. Dan di situ apa yang terjadi di dalam rumah sakit ya sementara ini cukup kami saja yang tahu. Saat Pak Hen jenguk seperti apa kondisinya? Itu tadi saya bilang nanti cukup saya dulu yang tahu, karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Nanti setelah itu baru boleh ditanya lagi. Saya nggak mau mendahului, itu saja, saya tidak mau mendahului. Yang jelas dengan kejadian ini khususnya buat Bilar jadi pembelajaran dengan dia, dan Allah tengah membuka mata Bilar lebar-lebar. Siapa kawan, siapa lawan, siapa yang selama ini pura-pura baik kepada mereka, siapa yang ternyata setelah mendengar berita macam gini menjauh, yang percaya dengan segala macam hal-hal yang mungkin saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu, tidak. Akibat dari laporan itu muncul kan editan luar biasa. Orang-orang yang mencari uang membuat video-video. Tidak ada satupun yang benar saya lihat foto-foto di situ. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Kamu akan diangkat derajat kamu. Menelaah lebih
lebih dalam perihal kisah perjalanan rumah tangga Lesti dan Bilar yang berujung adanya tindak KDRT, kini sebuah fakta yang belum terungkap pun dituturkan oleh Ade Afril Manurung yang memaparkan adanya sebuah perkataan yang memancing tindak kekerasan itu terjadi. Seperti diungkap kuasa hukumnya jika Rizky Bilar telah menjatuhkan talak 1 kepada Lesti Kejora. Kini, banyak orang pun kian bertanya-tanya atas apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Mengingat sebelumnya muncul pemberitaan yang menyebutkan jika Lesti Kejora menuding sang suami telah berselingkuh dengan perempuan lain. Dengan kata lain, Rizky Bilar telah mengkhianati Lesti Kejora. Lantas benarkah dari tudingan itu kekerasan yang dialami Lesti terjadi? Sudah katakan itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, "Talak 1 kau, talak 1 kau." Disitulah si Lesti nyerang. Kakak apaan, ditarik ininya. Kakak apaan, ditarik ininya. Putus itu, ada putus kalungnya. Oh enggak berarti marah itu lalu jatuh talak. Talak tuh ada 2 kan, ada yang kinayah, ada yang sorry. Kinayah itu yang bahasa sampir-sampir, pulang sono lo ke mak lo. Nah itu ada juga yang bilang itu udah masuk talak. Tapi ada yang bilang enggak, talak itu sorry, harus saya menceraikan kamu. Gitu. Nah apalagi di hukum positif di Indonesia, ya harus dihukumkan lewat pengadilan agama kan gitu. Nah udah belum, kalau belum ya kita berhusnuzon belum terjadi gitu. Masih ada kesempatan memperbaiki diri gitu. Ya Allah, Bilar salah. Mudah-mudahan dia mau tobat. Mudah-mudahan dia jadi suami yang baik. Kan adem kan, kitanya jadi adem gitu loh. Alangkah yang baik-baiknya, jangan tiba-tiba dengan masalah rumah tangga orang bermunculan sosok yang seperti malaikat tanpa dosa. Bermunculan orang-orang, begini. Berkaca dulu orang-orang yang mau menganggap dirinya suci. Setiap orang pasti punya salah, tapi bukan berarti kita menyalahkan orang seakan-akan kita itu suci. Kasihan Lesti katanya. Tapi tahukah kalian kalau suaminya kalian hina mentah-mentah, apa Lesti bahagia? Apa Lesti senang? Itu papanya Abang El loh. Biar bagaimanapun tak akan pernah putus, iya kan? Jejak digital pasti ada. Pitnahan atau apapun. Silakan kalau masalah KDRT urusan kepolisian. Tapi muncul pitnahan. Apa pitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013. Tak pernah lepas. Kenapa tiba-tiba Lesti Bilar sudah pamitan sama suaminya, pulang ke rumahnya, malamnya ada laporan. Makanya saya bilang kemarin, ini ada pihak ketiga yang memang sengaja mengompori agar nama Rizky Bilar hancur sehancur-hancurnya. Sekarang Rizky Bilar sudah namanya sudah hancur sehancur-hancurnya ya. Pekerjaannya juga banyak ditutup, beberapa pekerjaan ditutup. Ini tanggung jawab siapa? Dan ini kepentingan siapa? Maka dari itu kami selaku kuasa hukum Muhammad Rizky meminta perlindungan kepada Kapolri dan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Insya Allah sabar aja dulu, hari Kamis Bilar pasti datang untuk menyampaikan apa isi BAP berdasarkan argumen yang dia sampaikan. Saya sayang dengan kedua-duanya. Adik-adik wartawan pasti tahu saya seperti makan buah si malakama. Saya sangat sayang dengan Lesti. Saya sangat sayang dengan Bilar. Maka yang terucap sama saya di setiap sepertiga malam adalah doa-doa. Semoga kebaikan yang mereka dapat. Apapun yang mereka putuskan, itulah pasti yang terbaik buat mereka.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.